Wahai Yusuf ketampai misungma. Aku beri. Ya aku mengenai cobaan nih. Aku takkan. Wahai Yusuf, ketampananmu sungguh ujian besar. Ya coba utamita. Hatiku Ketampanan bergolak. menjadi cobaan. Kisah para nabi. Seorang wanita terpesona menguji imannya. Ketampanan ini adalah cobaan terbesar bagiku. Kecantikanmu mempesona, Wahai ujian Yusuf, dari- ketampananmu sungguh ujian besar. Ya coba utamita. Hatiku bergolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan bagaimana luka terdalam justru menjadi pintu menuju kemuliaan tertinggi? Dari sumur gelap hingga singgasana megah, kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan ledakan iman, kesabaran, dan takdir ilahi yang menggetarkan hati setiap insan yang mendengarnya hari. Di tanah Kanaan yang sunyinya menyimpan rahasia langit, lahirlah seorang anak dengan wajah bercahaya dan sorot mata yang seolah memantulkan kedalaman samudra hikmah. Dialah religius_figur, putra dari seorang nabi mulia, yang sejak buayan telah menghadirkan ketenangan bagi siapapun yang memandangnya. Udara malam saat kelahirannya terasa berbeda. Seakan semesta menundukkan diri menyambut satu jiwa yang kelak akan diuji bukan oleh kelemahan, melainkan oleh keindahan yang melekat pada dirinya. Wajahnya bukan sekadar rupawan, tetapi menyimpan tanda-tanda pilihan ilahi, tanda yang belum dimengerti manusia, namun telah dicatat rapi di Lauhul Mahfuz. Sejak kecil, Yusuf tumbuh dalam dekapan kasih sayang yang begitu dalam dari ayahnya, Nabi Yakub. Sang ayah bukan hanya mencintainya karena rupa atau kelembutan perangainya, tetapi karena beliau melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa, cahaya kenabian yang samar namun pasti. Setiap kali Yusuf berbicara, Nabi Yakub mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap langkah kecilnya dijaga dengan doa yang tak pernah putus. Di antara banyak putra, cinta itu memang terasa lebih kuat kepada Yusuf, bukan karena pilih kasih, tetapi karena firasat kenabian yang membuat hati seorang ayah sekaligus nabi bergetar. Masa kecil Yusuf dipenuhi kelembutan dan kecerdasan yang melampaui usianya. Ia bukan anak yang banyak menuntut, melainkan banyak merenung. Ia sering memandang langit malam, seakan berbicara dengan bintang-bintang, seolah ada percakapan rahasia antara jiwanya dan cakrawala. Di balik wajah tampannya, tersimpan jiwa yang bersih, hati yang belum ternoda iri, dan pikiran yang jernih seperti embun pagi. Namun di balik kedamaian itu, takdir mulai merangkai babak ujian yang kelak mengguncang kehidupannya. Hingga suatu malam, mimpi agung itu datang, mimpi yang bukan sekadar bunga tidur. Yusuf kecil melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi itu begitu nyata, begitu kuat, hingga ia terbangun dengan jantung berdebar dan perasaan tak biasa. Dengan polosnya ia mendatangi ayahnya dan menceritakan penglihatan yang tak dimengertinya. Namun bagi Nabi Yakub, mimpi itu bukan mimpi biasa. Itu adalah isyarat langit, pesan tersirat tentang masa depan besar yang sedang menunggu anaknya. Wajah Nabi Yakub berubah antara haru dan cemas. Haru karena ia tahu anaknya telah dipilih untuk kemuliaan. Cemas karena setiap pilihan ilahi selalu datang bersama ujian yang berat. Dengan suara lembut namun tegas, beliau meminta Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Bukan karena takut akan kebesaran takdir, tetapi karena hati manusia seringkali rapuh oleh rasa cemburu. Di saat itulah, cinta seorang ayah menjadi benteng pertama yang melindungi Yusuf dari badai yang belum tampak. Kehidupan Yusuf bukan sekadar kisah tentang kelahiran seorang anak tampan, tetapi tentang dimulainya perjalanan takdir yang tersembunyi. Ketampanan yang kelak mengguncang istana, kebijaksanaan yang akan menyelamatkan negeri, dan kesabaran yang akan menjadi legenda. Semuanya berakar dari masa kecil yang penuh kasih dan mimpi langit yang agung. Di balik senyum polos seorang anak, Allah telah menulis cerita besar yang akan mengajarkan dunia bahwa kemuliaan sejati lahir dari ujian, dan bahwa cahaya yang paling terang seringkali ditempa oleh kegelapan yang paling dalam. Setelah mimpi agung itu disimpan rapat oleh Nabi Yusuf atas pesan ayahnya, suasana dalam keluarga perlahan berubah. Kasih sayang mendalam dari Nabi Yakub kepada Yusuf yang dulu terasa hangat, kini mulai dipandang berbeda oleh saudara-saudaranya.
Mereka melihat perhatian itu sebagai kelebihan yang tak mereka miliki. Tatapan yang dulu biasa kini berubah menjadi penuh tanya, lalu menjadi penuh iri. Disinilah ujian pertama Yusuf benar-benar dimulai. Bukan dari orang asing, tetapi dari darah dagingnya sendiri. Kecemburuan itu tumbuh perlahan, seperti akar liar yang menjalar tanpa suara. Mereka membandingkan diri, merasa lebih tua, lebih kuat, lebih pantas dicintai. Mengapa Yusuf yang lebih dicintai? Bisik hati mereka. Mereka lupa bahwa cinta seorang nabi bukan sekadar rasa, melainkan firasat dan cahaya wahyu yang tak semua orang mampu pahami. Iri yang dibiarkan akhirnya berubah menjadi keputusan gelap. Yusuf harus disingkirkan. Dalam pertemuan rahasia, mereka menyusun rencana yang mengguncang langit. Ada yang mengusulkan membunuhnya agar perhatian ayah mereka kembali utuh. Namun salah satu dari mereka menahan tangan yang hampir terangkat oleh kebencian. Ia mengusulkan agar Yusuf dibuang saja ke dasar sumur, agar ia dipungut kafilah dagang dan hilang dari kehidupan mereka. Kejahatan itu dibungkus dengan alasan masa depan, seolah dosa bisa dibenarkan dengan harapan. Mereka lalu mendatangi Nabi Yakub dengan wajah penuh kepura-puraan. Suara mereka lembut, permintaan mereka terdengar wajar. Izinkan Yusuf bermain bersama kami. Hati seorang ayah sebenarnya telah digerakkan oleh firasat yang tak tenang. Nabi Yakub merasakan ada sesuatu yang tak beres. Namun beliau tak ingin kecurigaannya melukai anak-anaknya. Dengan berat hati dan doa yang tak henti terucap, beliau mengizinkan Yusuf pergi. Hari itu menjadi hari yang mencatat sejarah pengkhianatan. Yusuf kecil berjalan bersama saudara-saudaranya, tanpa tahu bahwa langkah-langkah itu membawanya menuju jurang ujian. Wajahnya tetap cerah, hatinya tetap bersih. Ia tak membawa dendam, tak membawa prasangka. Ia hanya membawa kepolosan dan kepercayaan. Sesampainya di tempat sunyi, senyum mereka berubah menjadi kasar. Kata-kata berubah menjadi dorongan. Yusuf yang kebingungan tak sempat memahami apa yang terjadi ketika tangan-tangan yang dulu menggenggamnya kini melepaskannya ke dalam gelapnya sumur. Tubuh kecil itu jatuh. Namun langit tidak tinggal diam. Di kedalaman sumur yang dingin, Allah menurunkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Di dasar sumur itu, Yusuf menangis bukan karena sakitnya tubuh, tetapi karena luka di hati. Ia memanggil ayahnya dalam bisu. Namun justru di titik terendah itulah, pertolongan ilahi hadir dalam bentuk wahyu penguat. Suatu hari nanti, ia akan mengabarkan kembali peristiwa ini kepada mereka, sementara mereka tak menyadari siapa dirinya. Janji itu menjadi pelita di tengah gelap. Sementara itu, di atas tanah, saudara-saudaranya menyempurnakan sandiwara. Mereka menyembelih seekor kambing, melumuri baju Yusuf dengan darah palsu, lalu kembali kepada ayah mereka dengan tangisan yang dibuat-buat. Mereka mengaku Yusuf diterkam serigala. Tangisan itu keras, namun kebohongan memiliki aroma yang tak bisa disembunyikan. Nabi Yakub memandang baju itu dengan hati yang hancur namun tetap bersandar pada keyakinan. Hanya kesabaran yang indah bagiku, ucapnya dalam keheningan yang mengguncang jiwa. Beliau tahu ada kebohongan, namun memilih bersabar daripada membalas dengan kemarahan. Disinilah pelajaran agung itu dimulai, bahwa kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang bersandar penuh kepada Allah. Bukan sekadar kisah pengkhianatan, tetapi tentang bagaimana takdir Allah berjalan bahkan melalui rencana manusia yang paling gelap. Yusuf dijatuhkan ke sumur, tetapi sesungguhnya ia sedang diangkat menuju panggung takdir yang lebih besar. Saudara-saudaranya merasa menang, padahal mereka baru saja membuka pintu bagi kebesaran yang tak pernah mereka bayangkan. Dan di antara gelap sumur dan tangisan ayah, sejarah besar itu mulai ditulis dengan tinta kesabaran dan air mata. Gelapnya sumur belum sempat menjadi sahabat bagi Nabi Yusuf ketika takdir bergerak dengan cara yang tak disangka. Tali diturunkan, ember bergoyang, dan suara asing memecah sunyi. Sebuah kafilah dagang yang melintas menemukan dirinya bukan sebagai mayat yang dilupakan, melainkan sebagai barang temuan yang bernilai.
Dari kedalaman yang dingin, Yusuf diangkat ke permukaan, bukan oleh belas kasih manusia semata, tetapi oleh skenario langit yang mulai menampakkan babak barunya. Para pedagang itu memandang wajahnya dengan takjub. Anak ini bukan anak biasa. Namun hati yang terpikat oleh keindahan belum tentu dipenuhi kasih. Ia seringkali dipenuhi hitungan untung dan rugi. Yusuf dibawa pergi meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan ayah yang merindukannya, menyeberangi padang dan waktu menuju negeri besar bernama Mesir. Rantai tak terlihat mulai melingkari takdirnya. Rantai perbudakan yang secara lahir tanpa hina, namun secara batin adalah lorong menuju kemuliaan. Di pasar budak, suara tawar-menawar terdengar lebih keras daripada nurani. Yusuf dijual dengan harga murah, seakan hidupnya bisa ditakar dengan keping perak. Namun harga di mata manusia tak pernah menentukan nilai di sisi Tuhan. Justru di titik inilah rahasia besar bekerja. Seorang anak yang dibuang karena iri kini berdiri di ambang pintu istana tanpa ia sadari. Sumur telah melepaskannya, tetapi dunia sedang menyiapkan ujian berikutnya. Takdir mempertemukannya dengan seorang pejabat tinggi negeri itu, Al-Aziz. Sang pejabat melihat sesuatu yang berbeda, bukan sekadar ketampanan, melainkan ketenangan dan kecerdasan yang jarang dimiliki budak. Ia membawa Yusuf ke rumahnya dan berpesan agar memperlakukannya dengan baik. Disinilah ironi takdir terlihat jelas. Dari sumur ke pasar budak, dari pasar budak ke istana. Jalan kehinaan yang justru mengantar pada pintu kehormatan. Di dalam rumah besar itu, Yusuf tumbuh menjadi pemuda dengan akhlak yang semakin matang. Lingkungan istana tidak mengubah kesuciannya. Kemewahan tak membuatnya lalai, kekuasaan tak membuatnya silau. Ketampanan yang dahulu menjadi sebab iri kini menjadi daya tarik yang tak terbantahkan. Setiap langkahnya membawa wibawa, setiap ucapannya mengandung kebijaksanaan. Ia bukan hanya indah dipandang, tetapi menenangkan untuk didengar. Namun di balik dinding istana, ujian tak pernah benar-benar tidur. Ketampanan yang menjadi anugerah mulai berubah menjadi pusat perhatian. Tatapan-tatapan tak lagi sekadar kagum, tetapi mulai mengandung hasrat. Dunia istana adalah dunia yang berkilau, tetapi juga penuh jebakan. Dan di antara kemewahan itu, Yusuf berdiri sebagai pemuda asing yang sendirian, tanpa keluarga, tanpa pelindung selain Allah. Perjalanan dari sumur ke istana bukanlah kebetulan, melainkan pendidikan ilahi. Di sumur, ia belajar tentang kesepian. Di pasar budak, ia belajar tentang kehinaan dunia. Di istana, ia belajar tentang kekuasaan dan godaan. Setiap fase membentuknya, menempanya seperti besi yang dipanaskan lalu ditempa agar menjadi kuat. Takdir tidak melompat, ia berjalan perlahan, memastikan setiap pelajaran tertanam dalam jiwa. Sementara itu, di kejauhan, Nabi Yakub masih menengadahkan doa dengan kesabaran yang tak tergoyahkan. Ia tidak tahu di mana putranya berada, tetapi ia yakin Allah tidak pernah salah menempatkan hamba pilihannya. Doa seorang ayah melintasi padang pasir dan waktu, menjadi perisai tak kasat mata bagi Yusuf di negeri asing. Mesir menyaksikan tumbuhnya seorang pemuda yang berbeda. Budak itu tidak bersikap seperti budak. Ada kebangsawanan dalam caranya berdiri, ada cahaya dalam sorot matanya. Orang-orang mungkin melihatnya sebagai milik Al-Aziz, tetapi langit melihatnya sebagai milik takdir yang lebih besar. Ketampanan yang dulu menjerumuskannya ke sumur kini menjadi pintu menuju ujian yang lebih dahsyat. Satu hal, ketika manusia merancang kejatuhan, Allah merancang kenaikan. Yusuf tidak tahu bahwa langkah-langkahnya di lorong istana sedang mendekatkannya pada peristiwa yang akan mengguncang Mesir. Dari sumur yang gelap menuju istana yang gemerlap, perjalanan itu bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan perpindahan tingkat ujian. Dan kisahnya baru saja memasuki yang lebih menegangkan, di mana ketampanan bukan lagi sekadar anugerah, tetapi cobaan yang menguji iman hingga batas terdalam. Istana itu megah, tetapi di balik pilar-pilarnya tersimpan rahasia yang tak tertulis di dinding emasnya. Di sanalah ujian terbesar bagi Nabi Yusuf mulai mengambil bentuk.
Ketampanan yang dahulu membuat saudara-saudaranya iri, kini menjadi sorotan yang jauh lebih berbahaya. Bukan lagi sekadar pandangan kagum, melainkan hasrat yang berdenyut di balik tatapan. Dunia istana bukan tempat bagi hati yang lemah, dan Yusuf berdiri di tengahnya sebagai pemuda yang diuji bukan oleh kemiskinan, tetapi oleh godaan. Di rumah pejabat tinggi Mesir itu, istri Al-Aziz, yang dikenal dalam riwayat sebagai Zulaiha, mulai merasakan getaran yang tak mampu ia kendalikan. Setiap langkah Yusuf, setiap tutur katanya, seakan memantulkan pesona yang memecah ketenangannya. Ia bukan hanya terpikat oleh rupa, tetapi oleh wibawa dan kesucian yang justru membuatnya semakin terobsesi. Ketika hati tak dijaga, kekaguman bisa berubah menjadi api yang membakar akal sehat. Hari itu, pintu-pintu dikunci. Sunyi menyelimuti ruangan. Godaan dihadirkan dengan rayuan yang dibungkus kelembutan. Namun Yusuf bukan pemuda biasa. Di saat banyak manusia runtuh oleh bisikan nafsu, ia justru berlari menjauh. Ia memilih menjaga kehormatan daripada menukar iman dengan kenikmatan sesaat. Dalam detik yang menentukan itu, ia tidak melihat wanita di hadapannya, tetapi melihat Allah yang maha mengawasi. Langkahnya menuju pintu menjadi simbol perlawanan. Baju yang ditarik dari belakang terkoyak, menjadi saksi bisu antara kebenaran dan fitnah. Ketika pintu terbuka dan sang suami berdiri di hadapan mereka, cerita yang sebenarnya nyaris tertutup oleh kebohongan yang cepat dirangkai. Tuduhan diarahkan kepada Yusuf, budak asing yang tak punya keluarga, tak punya pembela. Dalam hitungan detik, korban bisa berubah menjadi tersangka. Namun Allah tidak membiarkan kebenaran tenggelam. Seorang saksi dari keluarga sendiri memberikan penilaian yang sederhana namun mematahkan tipu daya. Jika bajunya terkoyak di depan, ia bersalah, jika di belakang, ia benar. Bukti itu berbicara lebih keras dari kata-kata. Yusuf terbukti tak bersalah. Tetapi meski kebenaran muncul, luka fitnah telah terlanjur menyebar. Kabar tentang peristiwa itu menyebar ke seluruh penjuru kota. Para perempuan bangsawan membicarakan Zulaiha dengan nada mengejek, menganggapnya tergoda oleh budak muda. Namun ejekan itu berubah menjadi takjub ketika mereka sendiri diundang dan menyaksikan Yusuf secara langsung. Ketampanannya bukan cerita yang dibesar-besarkan. Ia nyata, mengguncang logika, membuat mereka tanpa sadar melukai jari sendiri karena terpukau. Mereka berkata bahwa ini bukan manusia biasa, melainkan malaikat yang berjalan di bumi. Di tengah kekaguman massal itu, ujian justru semakin berat. Zulaiha dengan terang-terangan mengakui perasaannya dan mengancam Yusuf dengan penjara jika ia tetap menolak. Betapa dunia bisa begitu terbalik. Menjaga kehormatan justru berujung ancaman hukuman. Disinilah letak kebesaran jiwa Yusuf. Ia lebih memilih dinginnya jeruji daripada panasnya dosa. Doanya meluncur lirih namun tegas. Ia memohon agar penjara lebih ia cintai daripada memenuhi ajakan yang menodai iman. Doa itu bukan sekadar kata, tetapi pernyataan sikap. Ia sadar, mempertahankan kesucian seringkali membuat seseorang tampak kalah di mata dunia. Namun kekalahan di dunia lebih ringan daripada kehinaan di hadapan Tuhan. Istana yang dulu menjadi tempat kenaikan derajat kini berubah menjadi panggung fitnah yang halus. Ketampanan yang semula terlihat sebagai anugerah kini menjadi sebab tekanan yang bertubi-tubi. Yusuf berdiri sendiri di tengah pusaran intrik, namun ia tidak goyah. Ia telah belajar dari sumur bahwa kesendirian bukanlah kehancuran. Ia telah belajar dari pasar budak bahwa harga manusia bukan ditentukan manusia lain. Satu kebenaran tajam, ujian terbesar bukan selalu tentang kehilangan, tetapi tentang pilihan. Yusuf tidak kehilangan wajah tampannya, tetapi ia hampir kehilangan kebebasannya demi menjaga iman. Di antara gemerlap istana dan ancaman penjara, ia memilih jalan yang sempit namun mulia. Dan ketika pintu istana mulai tertutup baginya, pintu takdir yang lebih agung justru sedang bersiap terbuka, membawanya ke fase berikutnya yang lebih dalam, lebih sunyi, namun lebih menentukan. Ancaman itu akhirnya menjadi kenyataan. Ketika fitnah tak lagi bisa dibungkam dengan bukti,
kekuasaan memilih jalan yang paling mudah, membungkam Yusuf dengan jeruji. Maka masuklah Nabi Yusuf ke dalam penjara negeri Mesir, bukan sebagai penjahat, tetapi sebagai korban dari keteguhan iman. Dunia mungkin melihatnya kalah, namun langit mencatatnya sebagai kemenangan yang tak terlihat. Penjara itu lembab, gelap, dan penuh wajah-wajah putus asa. Tidak ada lagi lantai marmer istana, tidak ada lagi pakaian halus. Yang ada hanyalah dinding batu dan suara rantai. Tetapi anehnya, di tempat yang menghimpit kebebasan itu, jiwa Yusuf justru terasa lapang. Ia telah memilih penjara daripada dosa, dan pilihan itu membuat hatinya lebih merdeka daripada para bangsawan yang hidup dalam kemewahan namun diperbudak nafsu. Hari-hari pertama bukanlah hari yang mudah. Fitnah masih membekas. Kenangan tentang ayahnya masih menghantui. Namun Yusuf tidak membiarkan luka mengubahnya menjadi pahit. Ia mulai berbicara kepada para penghuni penjara dengan kelembutan yang sama seperti saat ia berada di istana. Senyumnya tidak hilang, kebijaksanaannya tidak pudar. Perlahan, para tahanan menyadari bahwa pemuda ini berbeda. Ia membawa ketenangan di tengah keputusasaan. Di balik jeruji, Yusuf tidak hanya menjadi tahanan, ia menjadi penyeru kebenaran. Ia mengajak mereka mengenal Tuhan yang Maha Esa, menjelaskan bahwa kekuasaan sejati bukan milik manusia, melainkan milik Allah. Penjara berubah menjadi ruang dakwah. Tempat yang seharusnya membungkam justru menjadi panggung bagi cahaya tauhid untuk bersinar lebih terang. Di antara para tahanan, ada dua pemuda yang bermimpi pada malam yang sama. Mimpi mereka aneh, penuh simbol, dan mengusik hati. Mereka mendatangi Yusuf karena telah melihat kebaikan dan kecerdasannya. Tafsirkan mimpi kami, pinta mereka. Bukan sekadar karena penasaran, tetapi karena percaya bahwa Yusuf memiliki sesuatu yang tak dimiliki orang lain, ilmu yang datang dari sumber yang lebih tinggi. Yusuf tidak langsung menafsirkan. Ia terlebih dahulu mengajak mereka memahami tentang iman dan ketauhidan. Baginya, kesempatan sekecil apapun adalah jalan untuk menanamkan kebenaran. Setelah itu, barulah ia menjelaskan arti mimpi mereka dengan jelas dan tegas. Salah satu akan kembali melayani raja, dan yang lain akan menghadapi akhir yang tragis. Kata-katanya bukan dugaan, melainkan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Waktu membuktikan kebenaran tafsir itu. Apa yang ia katakan terjadi persis seperti yang disampaikan. Kepercayaan terhadap Yusuf semakin kuat. Ia bukan hanya pemuda tampan yang difitnah, tetapi seorang yang diberi hikmah dan pengetahuan. Di balik dinding penjara, reputasinya tumbuh, bukan karena jabatan, tetapi karena integritas. Namun ada satu hal yang menguji kesabarannya lagi. Kepada pemuda yang akan bebas, Yusuf berpesan agar menyebut namanya di hadapan raja, agar ketidakadilannya diungkap. Tetapi manusia mudah lupa ketika kembali merasakan kebebasan. Tahun-tahun berlalu, dan nama Yusuf tidak juga disebut. Ia tetap di dalam penjara, menunggu bukan dengan keluhan, tetapi dengan keyakinan bahwa waktu Allah selalu tepat. Di titik ini, kita melihat keagungan kesabaran yang berbeda dari sebelumnya. Di sumur, ia sabar karena tak berdaya. Di istana, ia sabar karena godaan. Di penjara, ia sabar karena dilupakan. Kesabaran tingkat ini bukan lagi sekadar menahan diri, tetapi mempercayai skenario ilahi sepenuhnya. Ia tahu, jika Allah menghendaki, satu mimpi saja cukup untuk mengubah segalanya. Dan benar saja, ini bukan akhir, melainkan jeda sebelum lonjakan besar takdirnya. Penjara yang tampak seperti kuburan harapan justru menjadi ruang persiapan menuju kekuasaan. Yusuf telah ditempa oleh pengkhianatan, oleh godaan, oleh fitnah, dan kini oleh keterlupaan. Semua itu membentuknya menjadi pribadi yang matang, siap memegang amanah yang jauh lebih besar. Karena terkadang, sebelum seseorang diangkat tinggi, ia harus belajar berdiri teguh di tempat paling rendah tanpa kehilangan imannya sedikit pun. Tahun-tahun berlalu dalam sunyi penjara, hingga suatu malam takdir kembali bergerak melalui mimpi,
sebuah bahasa rahasia yang dulu membuka bab pertama kehidupan Nabi Yusuf. Kali ini bukan mimpi seorang anak, melainkan mimpi seorang penguasa Mesir. Raja melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum hijau dilahap oleh 7 bulir yang kering. Ia terbangun dengan gelisah. Mimpi itu bukan bunga tidur biasa, melainkan pesan yang terasa berat dan mendesak. Istana gempar. Para penasihat, ahli nujum, dan penafsir mimpi dipanggil. Mereka berbicara panjang, namun tak satu pun mampu memberikan jawaban yang menenangkan. Kata-kata mereka terdengar indah tetapi kosong. Mimpi itu tetap menjadi teka-teki yang menghantui singgasana. Raja merasakan bahwa di balik simbol-simbol itu tersimpan peringatan besar bagi negerinya. Di saat kebuntuan melanda, salah satu pelayan istana teringat pada seorang lelaki di penjara, lelaki yang dahulu menafsirkan mimpinya dengan tepat. Ia adalah orang yang pernah dijanjikan kebebasan oleh tafsir Yusuf. Kesadaran itu datang seperti kilat yang membelah ingatan. Maka bergegaslah ia menuju penjara, membawa pertanyaan raja kepada sosok yang pernah dilupakannya. Di balik jeruji, Yusuf mendengarkan kisah mimpi itu dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, seolah ia telah akrab dengan bahasa simbol sejak kecil. Tanpa ragu, ia menjelaskan maknanya. 7 tahun masa subur akan datang, diikuti 7 tahun paceklik yang dahsyat. Negeri harus menyimpan hasil panen di masa makmur untuk bertahan di masa sulit. Tafsir itu bukan hanya menjelaskan mimpi, tetapi juga menawarkan strategi penyelamatan ekonomi yang visioner. Kabar itu sampai kepada raja, dan ia tertegun. Inilah jawaban yang selama ini ia cari, jelas, logis, dan penuh hikmah. Namun Yusuf tidak serta-merta meminta dibebaskan. Ia mengajukan syarat yang menunjukkan integritasnya. Namanya harus dibersihkan terlebih dahulu dari tuduhan masa lalu. Baginya, kebebasan tanpa kehormatan bukanlah kemenangan sejati. Maka penyelidikan dibuka kembali. Para wanita istana dipanggil untuk bersaksi, termasuk Zulaiha. Di hadapan kebenaran yang tak bisa lagi ditutup-tutupi, pengakuan pun terucap. Yusuf tidak bersalah. Dialah yang menjaga diri ketika godaan datang. Nama yang dulu ternoda kini bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Fitnah runtuh oleh kejujuran yang tak pernah goyah. Setelah kebenaran ditegakkan, pintu penjara benar-benar terbuka. Yusuf keluar bukan sebagai mantan tahanan yang meminta belas kasihan, tetapi sebagai sosok yang dihormati. Ia dipanggil ke istana, berdiri di hadapan raja bukan dengan rasa rendah diri, melainkan dengan wibawa yang lahir dari ujian panjang. Dari sumur ke penjara, kini ia berdiri di pusat kekuasaan. Dengan kepercayaan penuh, raja mengangkat Yusuf menjadi pejabat tinggi yang mengatur perbendaharaan negeri. Keputusan itu bukan sekadar politis, tetapi historis. Seorang yang pernah dijual murah kini dipercaya mengelola kekayaan sebuah kerajaan besar. Yusuf menerima amanah itu bukan sebagai simbol kejayaan pribadi, tetapi sebagai tanggung jawab untuk menyelamatkan rakyat dari bencana yang akan datang. Tahun-tahun makmur pun tiba, dan strategi Yusuf dijalankan dengan disiplin. Lumbung-lumbung dipenuhi, hasil panen disimpan dengan bijak. Ketika masa paceklik benar-benar datang, Mesir tetap berdiri kokoh sementara negeri-negeri lain dilanda kelaparan. Kebijaksanaan yang lahir di penjara kini menjadi penyelamat bangsa. Ketampanan yang dulu menjadi cobaan kini tenggelam oleh kecemerlangan kepemimpinan. Titik balik yang agung. Yusuf tidak hanya dibebaskan dari penjara, tetapi diangkat menjadi penjaga takdir banyak manusia. Mimpi yang dahulu ia lihat sebagai anak kecil kini mulai menemukan jalannya menuju kenyataan. Dari dasar sumur hingga kursi kekuasaan, perjalanan itu membuktikan satu hal. Ketika seseorang bersabar dalam gelap, Allah mampu menempatkannya di terang yang tak pernah ia bayangkan. Dan kebangkitan ini bukan akhir, melainkan awal dari pertemuan yang akan mengguncang hatinya lebih dalam daripada seluruh ujian sebelumnya. Tahun-tahun paceklik akhirnya benar-benar mencengkeram kawasan sekitar Mesir. Tanah-tanah retak, lumbung-lumbung negeri lain kosong,
dan manusia mulai memahami bahwa kelaparan adalah ujian yang meruntuhkan kesombongan. Namun Mesir tetap berdiri tegak berkat kebijakan yang telah dirancang jauh hari oleh Nabi Yusuf. Dari ruang perbendaharaan, ia menyaksikan manusia berdatangan dari berbagai penjuru, memohon gandum untuk menyelamatkan keluarga mereka. Di antara rombongan yang datang itu, berdirilah wajah-wajah yang tak asing bagi takdirnya, saudara-saudaranya sendiri. Waktu telah mengubah rupa mereka, usia telah mengukir garis di wajah mereka, namun Yusuf mengenali mereka dalam sekejap. Sementara itu, mereka tidak mengenali Yusuf. Bagaimana mungkin mereka membayangkan bahwa budak yang dahulu mereka buang kini berdiri sebagai penguasa distribusi pangan negeri terbesar? Detik itu adalah ujian yang lebih sunyi daripada sumur dan lebih berat daripada penjara. Yusuf memiliki kuasa untuk membalas. Ia bisa saja mempermalukan, menolak, atau bahkan menghukum. Namun di dalam dadanya, tidak ada dendam yang tumbuh. Yang ada hanyalah ingatan dan rencana yang matang. Ia memilih menahan identitasnya, bukan untuk membalas, tetapi untuk menguji dan menyadarkan. Dengan tenang ia melayani mereka, menakar gandum tanpa mengurangi hak. Namun ia menyusun strategi. Ia meminta agar mereka membawa adik kandungnya pada kedatangan berikutnya sebagai bukti kejujuran. Permintaan itu bukan tanpa alasan. Yusuf ingin memastikan bahwa hati mereka telah berubah, bahwa kecemburuan lama tidak lagi membutakan nurani. Sementara itu, di tanah Kanaan, Nabi Yakub masih hidup dalam rindu yang tak pernah padam. Penglihatannya mulai memudar karena tangisan yang panjang, namun harapannya tak pernah mati. Ketika anak-anaknya kembali membawa gandum dan pesan tentang membawa Benyamin, hati sang ayah kembali diguncang kecemasan. Luka lama seakan terbuka kembali. Perjalanan kedua pun terjadi. Benyamin dibawa dengan janji yang berat di pundak saudara-saudaranya. Yusuf menyambut mereka dengan strategi yang telah ia siapkan. Ia menahan Benyamin dengan cara yang bijak melalui hukum negeri, bukan dengan emosi. Tangisan dan kebingungan kembali mewarnai wajah saudara-saudaranya. Kini mereka merasakan kehilangan yang dulu mereka ciptakan. Di titik inilah perubahan hati mulai tampak. Mereka tidak lagi sekeras dahulu. Penyesalan muncul dalam kata-kata mereka. Mereka menyadari bahwa kesalahan masa lalu bukan hanya melukai Yusuf, tetapi juga menghancurkan hati ayah mereka. Kesombongan yang dulu menyelimuti kini runtuh oleh kenyataan dan rasa bersalah. Akhirnya, saat melihat penyesalan itu matang, Yusuf tak lagi menahan air matanya. Ia mengungkapkan jati dirinya. Kalimat itu mengguncang ruangan lebih keras daripada petir. Akulah Yusuf. Dunia mereka seakan runtuh dalam sekejap. Wajah yang dulu mereka jatuhkan ke sumur kini berdiri sebagai penguasa yang memegang nasib mereka. Namun yang lebih mengguncang bukanlah pengakuan itu, melainkan kelanjutannya. Tidak ada celaan, tidak ada balas dendam. Yusuf memaafkan. Ia menegaskan bahwa Allah lah yang mengatur semua peristiwa ini untuk kebaikan yang lebih besar. Pengampunan itu lebih tajam daripada hukuman manapun. Ia menundukkan hati yang keras dengan kelembutan yang agung. Pertemuan antara masa lalu dan masa kini. Sumur, istana, dan penjara bertemu dalam satu ruangan yang dipenuhi air mata. Mimpi masa kecil tentang 11 bintang mulai mendekati kenyataan. Namun yang paling mempesona bukanlah penggenapan mimpi itu, melainkan kebesaran jiwa seorang nabi yang memilih memaafkan ketika ia memiliki kuasa untuk membalas. Dan dari sinilah, kisah ini bergerak menuju penutup yang akan menggenapkan janji langit yang telah diucapkan sejak awal kehidupannya. Pengakuan itu masih menggema di ruangan ketika suasana berubah menjadi lautan air mata. Saudara-saudara Nabi Yusuf berdiri dalam campuran rasa malu, takut, dan penyesalan yang menyesakkan dada. Mereka menunggu balasan, mungkin hukuman, mungkin celaan. Namun yang datang justru kalimat yang mematahkan ego mereka. Tidak ada cercaan hari ini. Di titik itulah, kemenangan sejati Yusuf terlihat, bukan pada kekuasaan yang ia genggam, tetapi pada kemampuan memaafkan ketika ia mampu membalas.
Yusuf memahami satu hal yang tak semua orang kuasai. Takdir Allah bekerja melampaui rencana manusia. Ia melihat sumur bukan sekadar pengkhianatan, penjara bukan sekadar ketidakadilan, dan istana bukan sekadar keberuntungan. Semua adalah potongan puzzle yang membentuk gambaran besar. Ia berkata bahwa Allah telah mengeluarkannya dari penjara dan mempertemukannya kembali dengan keluarganya setelah setan menyalakan permusuhan. Kata-katanya menenangkan, namun syarat makna tentang keimanan yang matang. Dengan penuh kasih, ia meminta mereka kembali kepada ayahnya membawa kabar gembira. Ia menyerahkan bajunya untuk diusapkan ke wajah sang ayah sebagai tanda dan penghibur rindu. Di kejauhan, di tanah Kanaan, Nabi Yakub merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aroma Yusuf yang lama hilang kini terasa kembali. Harapan yang tak pernah padam itu akhirnya menemukan ujungnya. Ketika keluarga itu akhirnya tiba di Mesir, pertemuan tersebut bukan sekadar reuni keluarga, melainkan momen yang menembus sejarah. Yusuf memeluk ayahnya dengan kerinduan yang tertahan bertahun-tahun. Air mata yang jatuh bukan lagi air mata kesedihan, melainkan syukur yang meluap. Di sana, mimpi masa kecil itu menemukan bentuk nyatanya. 11 saudara, ayah, dan ibu, atau ibu pengganti dalam riwayat, bersujud sebagai bentuk penghormatan sesuai tradisi saat itu. Bintang-bintang, matahari, dan bulan yang dahulu hadir dalam mimpi kini terwujud dalam simbol nyata. Yusuf tidak berdiri dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati yang semakin dalam. Ia tahu bahwa penggenapan mimpi bukanlah hasil usahanya semata, melainkan janji Allah yang tak pernah ingkar. Ketampanan yang dahulu menjadi sumber iri kini tak lagi menjadi pusat cerita. Yang bersinar adalah kesabaran yang menembus pengkhianatan, keteguhan yang menolak godaan, dan kebijaksanaan yang menyelamatkan negeri dari kelaparan. Yusuf telah melewati setiap ujian tanpa kehilangan jati dirinya. Ia tidak berubah menjadi pahit oleh luka, tidak menjadi sombong oleh kuasa. Di hadapan keluarganya, ia mengakui bahwa ilmu dan kedudukan hanyalah titipan. Ia memohon agar diwafatkan dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Permohonan itu menunjukkan bahwa meski berada di puncak dunia, hatinya tetap terikat pada akhirat. Inilah kemuliaan yang hakiki, kekuasaan tidak menggeser orientasi hidupnya. Kisah ini menutup lingkaran takdir yang dimulai dari seorang anak kecil yang bermimpi di pangkuan ayahnya. Dari sumur yang gelap hingga singgasana yang terang, perjalanan itu membuktikan bahwa ujian bukan tanda kebencian Tuhan, melainkan proses pembentukan. Setiap fase memiliki luka, tetapi setiap luka memiliki hikmah yang menunggu untuk dipahami. Lebih dari sekadar cerita tentang ketampanan, ini adalah kisah tentang bagaimana anugerah bisa menjadi cobaan, dan bagaimana cobaan bisa menjadi tangga kemuliaan. Yusuf tidak memilih wajahnya, tetapi ia memilih sikapnya. Ia tidak memilih diuji, tetapi ia memilih bersabar. Disitulah letak keagungannya. Akhirnya, menjadi pesan abadi, bahwa cahaya sejati bukan pada rupa, melainkan pada iman yang tak tergoyahkan. Ketika manusia menjatuhkan, Allah mengangkat. Ketika dunia mengurung, Allah membuka jalan. Dan ketika masa lalu terasa kelam, kesabaran mampu mengubahnya menjadi mahkota kemuliaan. Kisah Yusuf bukan hanya sejarah, tetapi cermin bagi siapapun yang sedang diuji, bahwa di balik setiap cobaan, ada takdir indah yang sedang disiapkan. Setelah mimpi itu benar-benar menjadi nyata dan keluarga kembali utuh, kehidupan Nabi Yusuf tidak berhenti pada puncak kebahagiaan. Justru disitulah dimulai fase baru yang lebih tenang namun lebih dalam maknanya. Ia memimpin dengan kebijaksanaan, bukan dengan kebanggaan. Ia duduk di kursi kekuasaan tanpa membiarkan hatinya duduk di atas manusia lain. Dari sumur hingga singgasana, perjalanan panjang itu telah mengajarinya bahwa dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir. Di negeri Mesir, namanya bukan hanya dikenal sebagai pengelola perbendaharaan, tetapi sebagai simbol keadilan dan keteguhan moral. Rakyat melihat hasil nyata dari kepemimpinannya, negeri yang selamat dari kelaparan, distribusi pangan yang adil, dan stabilitas yang terjaga di tengah krisis panjang.
Namun lebih dari itu, mereka menyaksikan akhlak yang tidak berubah oleh kekuasaan. Yusuf tetap rendah hati, tetap lembut dalam tutur kata, dan tetap tegas dalam prinsip. Bersama keluarganya, ia membangun kembali ikatan yang pernah terkoyak oleh kecemburuan. Ia tidak mengungkit masa lalu sebagai luka, melainkan menjadikannya pelajaran bersama. Saudara-saudaranya hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah yang perlahan digantikan oleh kesadaran dan perbaikan diri. Pengampunan yang ia berikan bukan sekadar kata-kata, tetapi kesempatan nyata untuk berubah. Sementara itu, usia Nabi Yakub semakin senja. Namun ia menyaksikan dengan mata yang kembali terang bagaimana janji Allah benar-benar terjadi. Putra yang dulu ia lepaskan dengan kecemasan kini berdiri sebagai pemimpin besar. Rasa rindu yang pernah menjadi luka kini berubah menjadi syukur yang tak terucap. Bagi seorang ayah, melihat anaknya tetap beriman di tengah ujian adalah kebahagiaan tertinggi. Warisan terbesar Yusuf bukanlah lumbung gandum yang penuh, melainkan keteladanan yang hidup. Ia membuktikan bahwa ketampanan bukanlah sumber kehancuran jika dibingkai dengan iman. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu merusak jika dipegang oleh hati yang bersih. Dan ia mengajarkan bahwa memaafkan adalah bentuk kemenangan yang lebih tinggi daripada membalas. Banyak orang hanya melihat hasil akhirnya, kejayaan, kekuasaan, dan pertemuan bahagia. Namun sedikit yang benar-benar merenungi prosesnya. Kesendirian di dasar sumur, air mata di malam penjara, dan doa-doa yang tak pernah terputus. Di sanalah karakter ditempa. Di sanalah seorang manusia biasa diangkat menjadi teladan luar biasa. Kisah ini juga berbicara tentang waktu. Bahwa jawaban tidak selalu datang cepat. Bahwa keadilan kadang tertunda, tetapi tidak pernah hilang. Yusuf menunggu bertahun-tahun untuk dibersihkan namanya. Ia menunggu lebih lama lagi untuk bertemu ayahnya. Namun setiap penantian itu justru memperkuat jiwanya, bukan melemahkannya. Di akhir perjalanan hidupnya, Yusuf tidak meminta lebih banyak kekuasaan atau kemewahan. Ia memohon agar diwafatkan dalam keadaan berserah diri dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Permohonan itu menegaskan orientasi hidupnya. Dari awal hingga akhir, yang ia kejar bukan dunia, melainkan ridha Allah. Itulah klimaks spiritual dari seluruh kisahnya. Warisan Yusuf melampaui zaman dan batas geografis. Ia menjadi simbol bahwa ujian terbesar sering datang melalui kelebihan yang kita miliki. Ketampanan, kecerdasan, kedudukan, semuanya bisa menjadi cobaan. Namun ketika semua itu dipadukan dengan kesabaran dan ketakwaan, ia berubah menjadi jalan menuju kemuliaan. Maka kisah ini berakhir bukan dengan sorak kemenangan, tetapi dengan keheningan penuh makna. Dari seorang anak yang bermimpi tentang bintang-bintang hingga menjadi pemimpin yang menggenapi mimpi itu, perjalanan Yusuf adalah bukti bahwa takdir Allah selalu lebih indah dari rencana manusia. Dan selama kisah ini terus diceritakan, cahaya kesabarannya akan tetap menyala, mengingatkan setiap jiwa bahwa di balik setiap cobaan, ada kemuliaan yang sedang dipersiapkan. Pada akhirnya, kisah Nabi Yusuf bukan sekadar perjalanan seorang anak yang dibuang ke sumur lalu berakhir di singgasana Mesir. Ia adalah ledakan makna tentang bagaimana Tuhan menulis takdir dengan tinta yang seringkali terasa pahit sebelum menjadi manis. Dari gelapnya pengkhianatan, panasnya fitnah, dinginnya penjara, hingga gemerlapnya kekuasaan, setiap luka berubah menjadi tangga, setiap air mata menjelma menjadi cahaya, dan setiap kesabaran berbuah kemuliaan. Inilah kisah tentang mimpi yang tidak mati meski dikubur, tentang hati yang tetap bersih meski dikhianati, dan tentang jiwa yang memilih memaafkan saat ia mampu membalas. Jika dunia melihatnya sebagai kisah sukses dari kehinaan menuju kejayaan, maka langit mencatatnya sebagai bukti bahwa siapapun yang menggenggam sabar dan iman,